Aku tuh dulu ketika kehilangan anakku yang pertama, aku malah menyalahkan orang sekitar. Sosok yang jadi pegangan hidupku malah sosok yang harus pergi meninggalkan aku. Kayak gitu. Jadi bahkan aku inget banget waktu di ICU gitu ya. Papa kan sempat masuk ICU. Aku sampai bilang, "Papa harus kuat." Tapi Tuhan masih kasih kami kesempatan untuk boleh ngurus anak kami ini yang kedua, walaupun hanya 6 bulan saja gitu. Di situ aku merasa langsung aku kayak ini kayaknya aku harus kembali sama Tuhan nih. Halo, selamat datang di Sit In Podcast. Saya Eva Sinaga yang akan memandu kisah kita hari ini. Sebelumnya jangan lupa untuk follow dan juga subscribe di semua channel media sosial @GKDI Official. Pernahkah kamu merasa bahwa dunia runtuh di depan mata? Hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah dari seorang ibu muda yang tidak hanya satu kali, tapi bahkan 2 kali harus mengucapkan selamat tinggal perpisahan kepada anak yang baru lahir. Bagaimana caranya dia bisa tetap berdiri tegar, tetap kuat, percaya, berserah, bahkan bisa menang dan menemukan kedamaian melalui peristiwa yang sangat tidak mudah yang harus dia lalui. Mari kita dengarkan bersama di Sit In Podcast kali ini. Sebuah kisah perjalanan dari kehilangan menuju berserah bersama Putri. Halo Putri. Halo Kak. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik. Baik, sehat ya? Puji Tuhan. Iya. Sehat. Jadi sekarang punya satu anak, namanya David. Wow. Iya. Sekarang kesehariannya bekerja atau? Oke, iya, kebetulan kalau aku ini seorang guru. Iya, aku tuh ngajar di salah satu sekolah swasta Katolik yang ada di Bekasi. Itu. Guru sekolah ya? Iya, mengajar di sekolah. SD, SMP, SMA? Sekarang lagi mengajar di jenjang SMP. SMP gitu. ya? Wah, iya. Ketemu anak-anak teens ya, pre-teens iya, ya. benar. Wow. Jadi kalau sekarang masih cuti? Iya, masih cuti melahirkan. Masih cuti melahirkan. Bicara soal melahirkan, iya. Sebuah perjalanan hidup yang gak gampang sampai akhirnya seorang David lahir ke dunia ini ya. Iya. Kita pengen banget tahu cerita. Mungkin bisa mulai dengan cerita masa mudanya seperti apa. Oh iya. Jadi aku ini backgroundnya dari keluarga Kristen ya. Yang memang sudah diajarkan kekristenan agama dari orang tua ya dari kecil gitu ya. Jadi baca Alkitab, doa itu bukan hal yang baru gitu ya. Aku itu 2 bersaudara, kakakku cowok dan aku anak terakhir. Singkat cerita di usia 15 tahun baru naik kelas 1 SMA. Ya memang mama itu sudah berjuang kurang lebih 5 tahun lah dengan sakit. Ternyata di umurku yang ke-15 itu Tuhan menyelesaikan perjuangan mama gitu ya. Jadi mama dipanggil di mana kan kalau masih umur 15 tahun SMA, remaja SMA ya, benar-benar baru masuk kelas 1. Iya. Remaja putri gitu ya Kak ya, yang harusnya kan pasti masih butuh sosok ibu begitu ya untuk sharing kegalauan lah masa remaja. Apalagi sekarang aku tuh kayak ngajar anak remaja juga lagi, jadi aku tuh ngerti bagaimana peran ibu sebenarnya gitu ya di dalam hidup psikologi anak perempuan gitu ya. Tapi ternyata Tuhan nggak memberi aku kesempatan itu gitu ya. Tapi luar biasanya ternyata ada papahku masih yang memang langsung double peran dia gitu ya. Jadi papa ini merasa dia harus langsung bertanggung jawab terhadap aku, mengambil peran bukan hanya sebagai ayah tapi juga sebagai ibu. Jadi papa tuh bisa bersikap seperti seorang
mama Iya. gitu ya, tapi dia juga ya papa Betul. terhadap Putri dan juga abang gitu Betul. ya. Papa itu menerapkan kasihnya yang lebih besar daripada tegasnya. Wah. Jadi terbentuklah Putri yang masa mudanya itu yang manja jadinya ke papa Iya. gitu ya. Jadi apa-apa tuh aku papa, apa-apa aku papa. Jadi aku nggak akan bisa ambil keputusan tanpa minta persetujuan papa. Kayak gitu. Walaupun aku tidak terbuka itu juga sama papa, namanya anak perempuan gitu ya. Iya. Tapi hanya rasanya kalau aku minta saran papa tuh kayak udah tenang gitu rasanya. Walaupun ujung-ujungnya kadang keinginan aku lah yang harusnya terjadi gitu ya. Tapi tetap aku tuh kayak fokusku yang penting papa setuju gitu. Kita pengen tahu dulu nih latar belakang kamu. Iya, kira-kira jadi seperti itu lah, Kak. Sekolah, kuliah, kerja, lalu mungkin masuk ke dunia pernikahan. Betul. Iya. Apakah juga perlu approval dari papa termasuk juga dalam hal ini? Iya betul. Kalau pas menjajaki hubungan pertemanan itu ya nggak yang pas setuju nggak sama ini enggak sih gitu. Tapi just info aja ya Kak, suamiku sekarang itu ya pacarku satu-satunya. Jadi aku nggak pernah punya mantan. Iya. Kayak gitu. Jadi ya itulah karena memang termasuk anak yang OB kan sama bapaknya gitu ya. Dibilang jangan pacaran dulu gitu, sekolah dulu gitu ya. Sekolah dulu. Ya mungkin emang akhirnya selama sekolah itu nggak tahu nggak ada yang suka apa bagaimana. Kayak gitu. Jadi emang nggak ada jalannya gitu. Nah itu akhirnya ketemu suami yang sekarang suami dan ternyata Tuhan kasih sampai hari ini sampai menikah pada waktu itu gitu ya. Jadi bisa dibilang ya lancar juga lah ya. Iya. Gitu ya sampai jadi menemukan orang pertama, jadi orang yang tepat, terakhir. Jadi orang yang terakhir sampai ke jenjang pernikahan. Iya benar. Nah mungkin mulailah ya masa-masa yang tidak mudah ketika kamu masuk ke dalam dunia pernikahan. Apakah waktu itu langsung hamil, langsung punya anak? Oh ya, puji Tuhannya 2 bulan pasca menikah. Tuhan karuniai aku anak ya, aku hamil gitu ya, 2 bulan pasca menikah. Ya udah semua langsung happy gitu ya. Apalagi suami juga anak pertama kan Kak gitu ya. Otomatis ini juga jadi cucu pertamanya mereka gitu ya. Ya dari keluargaku walaupun aku anak kedua tapi tetap jadi cucu pertama. Di keluarga suami cucu pertama. Semua happy. Bahkan papa sampai nyuciin baju babyku saat itu. Ya. Waktu udah lahir pun juga lahir, gitu ya. Jadi waktu ketika udah lahir semua happy gitu ya. Pas lahir semua happy, papa yang cuci gitu ya, baju babyku, terus sambutannya meriah lah ya. Semua menyambut sukacita, betul. Happy banget. Ya, karena ngerasa ya ini yang mereka nantikan juga gitu. Iya, seperti itu. Tapi kemudian iya, tapi ya kemudian ya mungkin itulah tadi ya Kak ya. Mungkin kelihatan Tuhan mungkin saat itu ya aku berpikir Tuhan melihat kalau si Putri ini nyaman banget hidupnya. Nih punya bapak baik gitu ya, dikasih apa yang dia mau gitu ya, diturutin apa yang dia mauin, padahal keras kepala anaknya gitu. Terus nikah kayaknya aman semua, berjalan lancar. Kamu merasa bahwa Tuhan ini kayaknya gitu tadi kan Putri ceritanya gitu tuh. Kayaknya nih Putri hidupnya nyaman banget nih ya, lancar-lancar aja gitu ya. Apalagi aku juga merasa aku mantan pelayan Tuhan. Dengan pemikiranku sendiri merasa aku sudah menikah, aku stop deh melayani Tuhan di dunia gerejawi ini gitu. Aku melayani Tuhan di kehidupan dalam aja deh dalam keluarga. Gitu ya. Toh juga kan katanya melayani itu di dalam setiap aspek kehidupan, bukan hanya dalam lingkup-lingkup gitu tertentu kayak gitu kan. Ya udah akhirnya dengan keputusan sendiri gitu. Jadi apa-apa keputusan sendiri gitu kan. Gak pernah melibatkan Tuhan kayak gitu. Ya udah jeder. Tuhan kasih mungkin di situ saat itu peringatan, tapi aku gak menyadari kalau itu suatu peringatan gitu ya. Jadi 23 hari anak kami yang pertama lahir. Ya hanya 23 hari hidupnya. Seperti itu. Jadi ya di situ langsung lah
saat itu kan tujuannya kan untuk membahagiakan papa ya Kak ya. Wah, aku melihat papaku di situ. Ya mungkin kami sama-sama saling, papa mau support aku, tapi aku juga kacau, aku juga depresi gitu ya. Ditambah aku melihat papa nangis Kak. Waktu suamiku datang di rumah sakit, kan sempat dibawa ke rumah sakit gitu ya. Aku sama papa udah sambil gendong anak kami itu nangis. Suamiku datang, papa nangis di situ melihat suamiku datang gitu ya. Ya jadi sedih kalau nginget itu gitu ya. Ya jadi ya itu ya Kak ya. Jadi 23 hari hanya dikasih kesempatan gitu bersama 23 hari, dan disitulah start mulai dimana hidupku langsung kacau balau. Apa yang kamu rasakan terhadap diri sendiri? Aku tuh dulu ketika kehilangan anakku yang pertama, aku malah menyalahkan orang sekitar. Jadi yang pertama tuh kamu salahin dulu semua orang. Diriku. Pertama diri tapi sendiri. Kemudian aku mencari-cari kesalahan. Seandainya mereka begini, mereka begitu, begitu, mungkin ini nggak akan terjadi. Akhirnya aku jadi mencari permasalahan dengan orang lain akhirnya, karena aku menyalahkan orang lain juga atas kehilangan itu. Gitu. Apa yang paling kamu salahkan dari dirimu? Lebih ke penyesalan aja sih Kak. Maksudnya aku merasa nggak pantas ya kayaknya aku ya, berarti ya Tuhan ya gitu. Aku sampai marah juga pun aku sama Tuhan. Tuhan, aku pelayan loh dulu. Aku sampai bilang kayak gitu. Kurang apa aku? Gitu. Kurang baik apa? Kayak gitu, sampai kok aku seperti ini gitu. Aku saat kehilangan itu ya Kak ya. Harusnya kan kita kembali ke Tuhan gitu ya, kita kembali doa gitu. Aku doa Kak, tapi di kepala aku itu aku sama sekali malah marah kayak gitu. Dan bahkan aku merasa kayak buntu gitu. Kok aku begini sih, aku gimana ini gitu ya. Aku langsung malu dengan sosial gitu. Aku langsung kayak menarik diri dari dunia. Kamu juga merasa kamu malu terhadap lingkungan. Iya, aku langsung menarik diri. Karena kamu merasa bisa sampai kehilangan. Iya. Orang seperti menyalahkan kamu. Iya, menurut pikiran kamu. Betul, ya. Iya. Semua orang tuh menyalahkan. Pasti kalau aku gitu. Show, aku tak kasih tahu, aku tunjukkan aku udah kehilangan anak, kan pasti mereka bertanya kan. Ujung-ujungnya aku dikasihani. Aku lebih baik aku menarik diri. Saat itu aku uninstall Instagram segala macam, karena feed Instagram itu isinya baby gitu kan. Apalagi ada temen yang seumur sama-sama sedang mengandung juga waktu itu, sama-sama lahir, jadi mau lihat itu nggak semua mau kayak gitu. Jadi aku langsung menarik diri seperti itu. Dan ya itu Kak, jadi dan di momen kehancuran itu, sosok yang ada yang aku lihat kayak ngasih kehidupan buat aku gitu ya, memang cuman papa kayak gitu. Jadi saat itu kami udah pindah rumah kan. Jadi ceritanya kami memilih untuk bisa rumah dengan papa gitu, masih di area Bekasi juga gitu ya. Dan karena kebiasaan aku sama papa dari zaman single gitu, selalu teleponan, nanya kabar segala macam kalau misalnya memang lagi jauh gitu. Nah, setelah menikah pun papa selalu begitu gitu ya. Dan sampai masa kehilangan itu pun papa yang selalu nanyain kabar aku. Walaupun aku tahu sebenarnya papa juga sakit gitu ya, kehilangan gitu. Tapi papa lah yang selalu telepon, gimana Dek, gimana, udah makan, gimana kabarmu, gimana, lagi ngapain gitu-gitu. Jadi aku yang melihat ya papa gitu. Sehingga disitulah akhirnya aku merasa ada ketimpangan dalam kekeluargaan. Kok hanya ada keluarga papa, hanya ada papa nih, mana nih keluarga yang lain kayak gitu ya. Jadi saat itu kemarahan kamu, kalau aku tadi dengar juga ada kepada Tuhan. Iya. Marah gitu ya. Yang kedua kemudian muncul adalah kemarahan terhadap keluarga, merasa tidak disupport. Iya. Itu hanya ada papa. Mungkin dengan suami lebih ke kok nggak ada dalam kedukaan kami gitu loh. Kami kan struggling nih gitu. Hubungan dengan suami di masa kehilangan anak pertama ini seperti apa? Nah,
karena aku merasa kan keluargaku ya papa dengan keluarga suami ya, mertua ya Kak ya gitu. Maksudnya keluarga suami gitu. Ya itulah keluarga aku. Aku nggak ngomong lebar keluarga yang mana ya Kak ya gitu ya. Jadi hubunganku aku pun dengan suamiku jadi berantakan seperti itu karena sebenarnya kami itu nggak pernah berantem gitu ya Kak ya. Maksudnya berantem kami ya karena akhirnya kemarahanku dengan ketidakhadiran, keabsenan keluarga suami terhadap kedukaan kami itu membuat jadi pemicu gitu ya. Jadi keluarga papaku gini, jadi selalu masalah apapun mengaitkan dengan didikan orang tuanya. Jadi selalu kesana arahnya. Tapi karena sebenarnya kalau dengan suami baik-baik aja, baik-baik maksudnya aja. karena itu tadi suami tuh lebih ke ini kan, maksudnya mengerti aku gitu ya. Tapi balik lagi dia karena merasa ditekan sama aku dengan kondisi mana keluargamu, ibaratnya kasarnya kayak gitu ya kayak ya dia otomatis kan saat itu masih merasa dia harus membela keluarganya juga. Disitulah akhirnya ada masa dimana ya kami sering cekcok karena pihak ketiga gitu, melibatkan pihak ketiga. Tapi untuk secara hubungan gitu kami nggak pernah yang gimana. Tapi kalau udah membawa masalah pihak ketiga pasti kami jadi besar permasalahan. Dan aku tipe yang aku nggak bisa cerita ke papaku gitu Kak. Jadi mau aku sampai nggak bisa cerita nggak bisa. Aku jadi aku sedepresi itu kehilangan anak pertama gitu ya Kak. Bener-bener depresi gitu ya sampai bahkan mau tadi menyakiti diri sendiri segala macam kayak gitu. Aku nggak menunjukkan itu ke papa kayak gitu. Aku juga nggak cerita. Sampai akhirnya aku punya problem dengan rumah tanggaku, aku juga nggak cerita. Akhirnya itu semua aku pendam semua di dalam diriku, dan yang keluar dari aku adalah aku yang memberontak dengan keluarga, khususnya keluarga suami. Akhirnya aku marah dengan mereka. Karena apa? Karena mereka nggak mengerti aku kan gitu. Maksudnya mereka nggak ada nih, mereka absen saat kami struggling dalam berduka gitu ya. Dan hanya satu yang hadir, ya aku kan jadi merasa kemana kalian gitu kan gitu. Akhirnya tapi aku jadi di dalam hati, di dalam diriku tuh aku nggak bisa curhat juga kemana-mana. Kalau aku curhat ke suami jadi permasalahan, curhat ke papa aku malah membuka aib, ibaratnya gitu ya kan Kak. Maksudnya suami dan keluarga itu kan adalah keluarga bergumul sendiri, stres sendiri, depresi sendiri, nggak sehat lah pokoknya. Hidupku itu nggak sehat, nangis sendiri gitu. Sampai ada momen aku tuh bener-bener sampai cuman lagi cuci piring aja ya Kak ya. Lagi cuci piring itu aku langsung penuh dengan kemarahan. Segitu aku sakitnya gitu ya. Dan mereka pun menuntut aku untuk tetap menjadi yang baik gitu. Nah itulah problematik memang saat itu. Satu sisi ingin dimengerti, tapi satu sisi aku tidak bisa terbuka dengan mereka. Lalu apa yang terjadi sampai kemudian kamu hamil lagi anak kedua? Setelah 8 bulan lah mengalami kekacauan itu, aku masih berpikir kalau aku harus merubah keadaanku nih gitu. Karena pikiranku kan cuma mau bahagian papa aja ya Kak. Jadi salah satu membahagian papa kan pikiranku tuh hanya cucu kayak gitu. Jadi ketika suami di rumah gitu kan, bagaimana kita mau punya anak lagi nggak gitu kan gitu. Ya udah kata suami gitu kan. Walaupun aku gak terbuka juga sama dia kalau tujuanku tuh ingin biar papa senang, enggak. Harusnya kan aku dipulihin dulu ya Kak gitu kan. Tapi aku gak memikirkan diriku, aku malah memikirkan papaku. Papaku harus bahagia, harus panjang umur. Akhirnya setelah 8 bulan pasca kehilangan, kami dikasih anak lagi gitu ya. Kami dikaruniai anak lagi, hamil kayak gitu. Ya responnya positif sih Kak semua ya. Maksudnya semua senang lagi ya. Semua senang lagi ya, walaupun mungkin tidak se-excited yang pertama gitu ya Kak ya, kayak gitu. Tapi semua senang kayak gitu ya. Dan tapi di situ hubungan aku dengan keluarga belum pulih, belum benar gitu. Tapi kamu mencoba, kamu berpikir bahwa mungkin ini akan nomor satu pasti menyenangkan papa, biar dia happy gitu ya. Yang kedua mungkin bisa. Nah harapannya bisa menjadi pendamai antara aku dengan keluarga besar. Tapi yang terjadi
Yang terjadi di usia kehamilan yang 9 bulan gitu ya Kak ya. Waktu jadi 2 minggu lagi aku dijadwalkan lahiran. Oh iya. Ternyata Tuhan tuh punya cara yang di luar ekspektasiku gitu loh Kak, akan terjadi gitu. Sosok yang jadi pegangan hidupku gitu ya Kak ya. Aduh gimana. Sosok yang jadi pegangan hidupku malah sosok yang harus pergi meninggalkan aku. Kayak gitu. Jadi bahkan aku inget banget waktu di ICU gitu ya. Papa kan sempat masuk ICU. Aku sampai bilang, "Papa harus kuat." Aku bilang gitu, sambil bilang kayak gitu. "Papa harus kuat. Ini buat Papa." Aku sampai bilang kayak gitu. Padahal kan seharusnya ini antara aku dengan suami ya. Gitu ya, malah ya itulah ya kayak jadi ya itu ternyata Tuhan beda gitu ya. Rencana Tuhan sama kan apa yang aku mau beda. Pengen, ya. Benar kayak gitu. Padahal semangatnya adalah menyenangkan Papa. Benar. Tapi ya Tuhan punya rencana yang lain. Iya itu betul. Jadi itu 2 minggu ya sebelum 2 anak minggu kedua sebelum lahir. Iya. Papa berpulang. Papa pulang. Jadi akhirnya lahirlah kan 2 minggu kemudian. Lebih ke happy tapi flat jatuhnya Kak. Gitu karena nggak ada support Papa, nggak ada support juga dari keluarga suami karena kondisi kan masih dalam berduka ya. Lebih ke ini belum damai, belum berdamai. Iya. Oke. Seperti itu. Jadi masih canggung mungkin ya. Dan awkward. Gitu. Jadi nggak ada Papa, nggak ada suami, keluarga suami gitu ya. Jadi ya itu flat jadinya gitu ya kan. Mixed feeling lah ya. Iya gitu. Papa baru berpulang. Betul. Kamu lahiran pasti juga ada perasaan lalu dengan keluarga besar belum pulih hubungannya. Benar di situ. Happy tapi flat. Iya dan ternyata beberapa jam setelah lahir, setelah proses persalinan itu aku belum bisa ketemukan sama babyku. Baby yang kedua. Beberapa jam ya? Hampir 6 jam. Hampir 6 jam belum gak bisa ketemu. Terus ternyata dikasih tahu pihak rumah sakit, suster perawat di situ kalau ternyata babyku tuh ada kelainan jantung. Kelainan jantung. Akhirnya ya harus segera dirujuk ke rumah sakit yang proper. Nah itu di rumah sakit Harapan Kita. Bagaimana perasaan kamu waktu dengar? Wah, yang tadinya happy tapi mixed feeling gitu ya. Langsung ini gimana sih? Sampai ada keluarga yang bilang ada aja ya. Keluarga ada yang ngomong begitu Kak. Aduh ada aja ya kayak gitu. Maksud ya aku pun gak mau ada aja ini gitu ya. Aku juga gak ngerti kenapa. Tapi sampai ditanya sama dokter gitu ya, ada riwayat nggak? Keluarga ada riwayat jantung nggak? Keluarga ibu, keluarga bapak ada yang punya riwayat jantung nggak? Nggak ada gitu ya. Tapi kalau aku flashback gitu ya masa kehamilanku itu, aku penuh dengan tangis gitu, karena penuh dengan emosi kemarahan. Kedukaan pertama, hubungan keluarga. Nah, dan lebih kemarahan, marah. Iya. Jadi mungkin nangis itu kan mengganggu suplai oksigen ya Kak ya ke janin gitu. Jadi mungkin salah satu penyebab tidak adanya kelainan jantung itu karena tidak terbentuk sempurna, oksigen tidak masuk dengan sempurna. Tapi Tuhan masih kasih kami kesempatan untuk boleh ngurus anak kami ini yang kedua, walaupun hanya 6 bulan saja gitu. Di situ aku merasa langsung aku kayak ini kayaknya aku harus kembali sama Tuhan nih. Kalau kamu ingat apa yang memicu pertama kali kamu berpikir harusnya kembali Tuhan gitu ya? Karena aku merasa Tuhan tuh pengertian sama aku. Suami, kan? Waktu lihat, terus waktu ternyata anakku selesai berjuang, aku merasa Tuhan kayaknya sayang deh sama aku deh. Dia mungkin gak akan biarin aku
mengurus anak sampai besar dengan keadaan kelainan jantung. Mungkin Tuhan ngelihat aku nggak sanggup deh kayaknya kayak gitu. Aku sampai mikir itu, Tuhan kok nggak sanggup kali ya ngelihat aku kayak gitu kali ya. Tuhan baik, sebetulnya Tuhan baik sama aku bilang kayak gitu kan. Tapi itu cuma benar-benar di hati kecil banget gitu Kak. Gitu, karena di hati yang agak besar ya gitu sedih gitu. Kenapa Di sih kehilangan lagi gitu. yang kecil tapi kedengeran. Iya. Itu kecilnya kecil banget itu, tapi di hati yang besar lagi sedih gitu. Kenapa kehilangan lagi? Oke, suara hati yang kecil itu yang kemudian mendrive turning point kalian berdua. Akhirnya agak flashback ya Kak ya, mungkinnya sedikit. Jadi di kehilangan anak pertama itu dan kekacauan rumah tangga itu, aku kan bilang kalau aku tuh butuh pertolongan ya. Gitu ya. Tapi kan pertolongan aku nggak nyari kan nggak ke Tuhan. Aku merasa aku butuhnya manusia. Karena kalau yang kelihatan, yang langsung real ngasih advice gitu kan. Akhirnya aku tuh kayak mencari-cari komunitas lah saat itu ya. Saat itu aku mencari-cari komunitas. Nah akhirnya waktu anak kami di ICU yang kedua, kami yang kedua berjuang di ICU, ada kunjungan brother ya. Ya Kak, ini sebetulnya sepupu sih gitu ya. Tapi dia brother kita kayak gitu. Ngajakin lah saat itu, karena rumah mereka dengan ICU kan dengan rumah sakit dekat gitu ya. Kata mereka kalau emang masih di sini minggu depan datang aja PDA gitu kan, di rumah kami kok begitu kan. Ya ternyata nggak nyampe minggu depan anak kami berjuangnya kan. Jadi baru beberapa hari kemudian ternyata anak kami sudah selesai berjuang kayak gitu. Terus akhirnya dapat ingat ngajakin lah suami kan, mau nggak kita datang nanti ke rumah abang nih gitu. Kemarin kan katanya ada kebaktian tuh di rumahnya. Kita nggak ngerti tuh kayak istilah PDA, PDG gitu kan saat itu. Ternyata ya puji Tuhan, ayo suami mau katanya. Disitulah akhirnya kami datang, kami sharing. Kalau kata mereka sih saat itu ibadah PDA mereka udah jadi kayak ibadah penghiburan jadinya. Karena betul-betul banget baru 1 minggu. H+7 pemakaman seperti itu. Jadi bagaimana kamu bisa melihat dirimu yang berubah gitu ya. Gitu ya, hatimu, sudut pandangmu dari yang marah luar biasa gitu ya. Kehilangan anak pertama, kehilangan papa, kehilangan anak kedua. Ya, aku ngeliat sih ya ini aku merasa kalau ya Tuhan itu ya sayang ya Kak ya sama aku. Tuhan tuh sayang banget malah. Jadi dia benar-benar merasa kalau aku ini anak yang terhilangnya itu mungkin bagi Tuhan gitu ya Kak ya. Jadi ketika aku sadar sih Kak ya, karena tadi balik lagi yang aku bilang aku terbentuk dari basicku yang jadi pemimpin gitu kan, dipercaya mimpin mahasiswa Kristen, percaya mimpin jadi guru sekolah minggu gitu kan, merasa pemikiranku ini berarti bisa aku terapkan di segala aspek kehidupanku. Dan aku sudah cukup baik. Nah itu betul. Jadi ya walaupun doa sate gitu ya, tapi tetap masih ada pemikiran sendiri yang diutamain, bukan Tuhannya yang diutamain gitu. Ya jadi mungkin ketika kejadian demi kejadian itu terjadi, ya Tuhan mau ngasih tahu kalau pikiranmu itu nggak bisa dijadikan landasan hidupmu Putri. Gitu. Akulah jalan dan kebenaran, akulah hidupmu gitu. Mungkin maksud Tuhan. Jadi ya itu yang aku sekarang bisa melihat, oh itu inilah maunya Tuhan kayak gitu. Jadi artinya ya sekarang pun aku tahu ya tujuan hidupku ya hanya untuk Tuhan gitu. Iya, kalau dari cerita Putri tadi gitu ya, pertama kali datang ke komunitas gitu ya udah seperti sebuah acara ibadah penghiburan. Iya. Ya, tapi kemudian ikut terus. Iya. Gitu ya. Bagaimana Putri melihat komunitas ini bisa membantu jadi, kalian? Ketika datang itu kan emang kerinduanku ya Kak ya, sejak kemelut hidupku gitu ya.
ini kan yang aku cari gitu ya. Jadi sepertinya kayak aku tuh langsung ditangkep gitu. Jadi waktu malam selesai PDA itu salah satu sister langsung kontak aku, langsung ajak kita berdua ketemu mereka gitu ya. Ya udah langsung diajakin study Bible sama mereka gitu ya. Alkitab. Iya, langsung belajar Alkitab. Ya walaupun sebelumnya mereka tuh negasin gitu ya, kalau di Bible study ini bukan belajar Bible yang bagaimana gitu ya, kata mereka gitu ya. Tapi di sini ya dari kamu memahami firman, kamu akhirnya bisa memahami Tuhan mau bekerja apa buat hidupmu, seperti itu kan. Ya akhirnya ya aku memang ingin gitu ya, dan kami ngikut gitu ya kan Kak, kami ikut dan akhirnya ya aku mengambil keputusan mau bertobat, kemudian dibantu sama pembimbing saat itu, ya kalau mau bertobat berarti kamu harus bisa mengampuni, kamu harus bisa berdamai kayak gitu. Dan akhirnya ya aku doakan ya namanya ya aku tahu ya aku seorang anak pasti kan, masa mengharapkan orang tua yang minta maaf itu kan suatu hal yang mustahil gitu ya Kak ya gitu. Mungkin aku dalam masa kemarin itu, masa kalut itu aku sudah sering minta maaf gitu ya, tapi maafku dengan alasan tapi kan aku begini seperti itu. Tapi yang sekarang ini gitu, ketika aku mengambil keputusan oke, aku mau berdamai gitu ya, aku mau merendahkan hatiku, merendahkan diriku, yang penting hatiku damai gitu ya. Udah akhirnya terjadilah proses perdamaian itu dengan keluarga. Dan sampai sekarang ya aku merasa aku tidak ada feel apapun lagi yang marah atau bahkan mengingat bagaimana keabsenan saat itu gitu ya. Udah sudah termaafkan. Aku pun juga sudah terima damai gitu. Dan kemudian Tuhan memberikan anak yang ketiga. Iya, puji Tuhan. Ketika Bible study itu dibilang ketika kita bertobat, apa sih yang kita dapat gitu kan? Yang kita dapat itu ya damai sejahtera. Dan kasih karunia Tuhan, ya gitu. Oke, damai sejahtera aku udah terima nih gitu kan. Ya itu kan damai, kasih karunia. Dan aku selalu minta kan, Tuhan tolong kasih aku belas kasihan-Mu ya, kayak gitu. Mungkin selama ini aku nggak minta belas kasihan Tuhan kan, mintanya malah belas kasihan ke orang gitu kan, tapi nggak dapet jadi marah gitu. Ya aku selalu minta doa, Tuhan tolong kasih aku belas kasihan-Mu, hari kasih karunia-Mu kayak gitu. Ya puji Tuhan, ternyata kasih karunia yang sekarang sedang aku terima ya adalah karunia anak. Tuhan kasih anak ketiga. Wow, luar biasa ya Putri. Aku ikut terharu loh mendengar kisah perjalanan iman kamu. Apakah ada ayat favorit atau ada hal yang mungkin ingin disampaikan kepada teman-teman yang lagi nonton, yang lagi dengerin gitu ya, mungkin mengalami hal yang sama dengan karunia anak yang ketiga ini ya Kak ya gitu ya. Kan akhirnya kami seperti dikasih berkat, bukan seperti ya, memang dikasih berkat baru lagi gitu ya kan Kak. Nah sekarang aku merasa ini titipan gitu. Dan ketika Tuhan menitipkan anak ini, anak yang sehat, puji Tuhan anakku sehat, puji Tuhan, sempurna, normal. Dan itu yang terus aku doakan bersama suami supaya tumbuh kembangnya sehat, normal terus gitu ya. Dan ya aku merasa kalau nanti Tuhan mau panggil dia untuk jadi seseorang yang melayani Tuhan lebih lagi, entah mungkin melayani sebagai pendeta gitu ya, silahkan Tuhan gitu. Karena yang penting aku melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, membesarkannya, mengurusnya, seperti itu. Masalah nanti ke depan akhirnya dia memutuskan bagaimana dalam hidupnya, selama itu turut dengan kehendak Tuhan, kami silahkan kayak gitu. Jadi itu sekarang yang ada di hatiku gitu. Dan itu yang aku imani, karena seperti yang aku bilang gitu ya, ada satu ayat yang betul-betul menguatkan aku dari Amsal 23 ya Kak ya, ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Thank you Putri. Sama-sama Kak Eva. Berdoa dan yakin sih kalau akan ada banyak orang-orang yang dikuatkan. Amin, amin. Dan menjadi semangat
untuk menjalani kehidupan yang mungkin sedang tidak mudah. Lewat cerita Putri hari ini. Thank you. Iya, sama-sama Kak Eva. Dan kalau obrolan di Sit In Podcast kali ini bermanfaat untuk kalian, silakan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe di semua channel media sosial @GKDI Official. Ada di YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Sampai ketemu lagi di Sit In Podcast episode berikutnya.